Kalian cowok malu nggak nyuci piring? Enggak tahu. Kadang malu juga. Kadang malu. Kalau kami malu. Oh gitu ya. Kalau dilihat cewek-cewek, Oke. gimana itu? Coba tahap alay gitu. Pernah nggak berpikir kenapa Tuhan menciptakan lakon nyuci piring? Pekerjaan apapun kalau kita kerjakan dengan hati yang kosong seperti rumah yang kosong, kan sia-sia toh. Gelas, kenapa ini kamu cuci? Karena kamu punya bekas di sini loh. Menyisakan yang buruk enggak? Kan buruk dah. Yang potensial kena bakteri dah. Sendok, kenapa kamu cuci? Bekas siapa ini? Bekas sendiri dah. Bekas istri sendiri, orang tua sendiri, anak sendiri. Yang kotor-kotor dah. Piring, bekasnya siapa? Sendiri. Iya dong, maka harus dicuci sendiri. Kamu yang berbuat kotor, nyuruh orang yang bersihkan gitu. Kamu berbuat salah, orang lain suruh bertanggung jawab. Nah, logis itu namanya, stres tuh. Makanya, apapun yang kita lakukan harus benar-benar jangkep pekertennya. Supaya nggak kosong lakonmu. Ada orang nyuci piring sambil kosong. Yang ngeri lagi sambil marah-marah. Aduh, tiap hari nggak pernah habis-habis. Semua yang berhubungan dengan pekerjaan membersihkan tidak akan pernah habis kecuali manusia itu udah mati atau meninggal. Nggak oleh siapapun. Yang punya pembantu, kata siapa dia tidak mengerjakan sesuatu yang membersihkan. Contoh, dia berjalan memasuk kantor masih dikebas jasnya. Tanpa disadari dia nggak akan pernah bisa terlepas dari lakon bersih-bersih. Nggak siapapun itu. Karena waras asih Tuhan sebatas ngebas. Tapi ini kalau dihayati berarti apa? Mananya? Kita pikir. Piring, bersihkannya. Ya kalau kamu sambil mikir yang lainnya, berarti kamu gak ngakui lakon kotormu di piring ini. Gimana kamu bisa menemukan lakon kotor dalam hatimu? Atau kamu rumongso, bukan aku yang makan pakai piring ini, kok aku yang harus bertanggung jawab? Ya nggak gitu. Ini manusia kan? Yang makan manusia kan? Makhluk lah paling tidak. Kamu malu nggak? Diri kita malu nggak? Berarti tersirat gambaran kotor itu ya ini kaitannya dengan diri kita. Rasakan ini, indera rasa. Tuhan menciptakan ini nggak sia-sia. Tahu ada beras mengering, utek deh. Pakai sabun, nggak mempan pakai sikat. Ini digosok kan? Dipisah dulu kotorannya. Makanya Tuhan ciptakan lakon ini nggak sia-sia loh, ada maknanya. Reduksi dalam diri. Kalau kita ini gambarannya hati kita, lakon kita membekas. Kenapa bisa bersih terpakai lagi? Kenapa kita walaupun pernah berbuat salah akhirnya diterima orang lagi? Karena ini kita mau melakukan lakon bersih, membersihkan. Ini rasa, semua rasa. Sehingga sudah selesai, oh udah bersih, simpan baik-baik. Kalau udah bersih, naruhnya di mana? Tempatnya bersih juga kan? Otomatis kalau kita ini bersih, baik artinya, tahu sadar diri akan salahnya, Tuhan akan menempatkan kita di tempat-tempat yang mulia. Jangan ngimpi kalau nggak kita bersihkan kita pengen mulia, nggak usah. Dan semulia-mulianya kita tetap berpotensi kotor. Udah bersih kita ambil lagi, isi nasi lagi, makan lagi, kotor lagi, cuci lagi. Itu manusia senantiasa kotor sebenarnya. Maka biar kita selamat bahasanya kan, waktu bersih-bersih juga harus pakai etika.
Kita tahu nih piring, misalnya piring kaca. Kalau udah dilihat retak, pisahkan, jangan dipakai lagi. Pamali, nggak baik. Takutnya serpihan kaca waktu kita makan tertelan. Siapa yang celaka? Maknanya apa? Kalau sudah tahu tempat itu tak baik, ya kan, jangan hidup di situ. Sikapi, letakkan pada tempatnya. Oh, bukan bagian saya. Gelas misal udah retak, kamu isi air, biar sia-sia nggak lakon kamu. Kalau kita setiap hari ngolah, ini kan ngolah rasa, nyuci piring. Kalau nyentuh yang ngerasa siapa? Gelasnya apa kita? Kita kan. Ya ini loh gambaran hati kita, diri kita. Wah, ada yang retak. Yang tahu saya sedih kamu atau saya? Diri sendiri, sama retaknya diri. Oh, perbaiki kalau bisa, kalau nggak ganti. Kalau barang, kalau hati, perbaiki. Oh iya, ini retak, nggak patut. Contoh, gelas sudah sompel, ya jangan kasihkan ke tamu. Iya kan? Sama, kalau kita ini nggak mampu, jangan aku mampu. Kan gitu. Sehingga orang kecewa. Jangan hadir dengan sesuatu yang membuat orang kecewa, gambarannya itu maknanya kan. Berikan yang terbaik. Ya, sisipkan. Oh, ini udah nggak baik lagi, udah taruh. Etika tuh. Semakin kita sering mengenali tanda-tanda akan lakon diri, maka semakin besar peluang untuk mengenal diri. Metani, milah-milah mana salahku. Ada orang nyuci piring gini? Gak ada. Kalau kita lalai, berdarah luka. Ngeri loh. Kenapa ini harus dengan rasa? Waktu nyuci piring, karena kita makan pakai ini, minum pakai ini. Sesuatu yang menjadikan kita lebih hidup, berarti dia hidup. Hormati dia, takdimi dia. Caranya ya bukan disembah-sembah. Waktu nyucinya dengan sepenuh rasa. Ya, terima kasih sudah menemani keluarga kami. Kan gitu. Ya nggak usah harus diomongkan juga kan. Cara berterima kasihnya ke gelas seperti apa? Waktu membersihkannya dengan rasa baik, naruhnya pun jangan dilempar. Pasti marahnya apa? Pecah dia, nggak mau lagi dipakai, tau? Sia-sia kan lakonnya. Sendok juga demikian. Waktu membersihkan air mengucur misalnya atau di bak besar, ya kan? Bersihkan. Melibatkan rasa nggak? Melibatkan. Iya ya. Taruh baik-baik. Sendok kalau bisa bicara kan. Makasih ya udah menemani keluarga kami. Dan gelas yang menemani diri kita bertahun-tahun lamanya, ketika dia rusak, dia rela dibuang, rela tidak digunakan. Bab ikhlasnya luar biasa. Ikhlasnya luar biasa, udah seperti ini. Udah bengkok, lantas nggak kita pakai, dia nggak menjerit. Karena dia sadar sampai di situ tugasnya untuk berbagi. Makanya kalau kita benar-benar meresapi, takut loh sembrono ke sendok, sembrono ke piring, sembrono ke gelas. Karena kita hati-hati, maka kita akan lebih banyak di jalan yang selamat, yang sehat. Harus dengan penuh rasa loh. Maka kalau nggak ada rasanya enak nggak? Ngopi kalau nggak ada rasanya hampa dong. Karena kita merasakan nikmatnya minum kopi dengan gelas, minum air putih dengan gelas, maka sebelum ini siap dijadikan tempat untuk minum, kita persiapkan, cuci dengan baik-baik, ngambilnya dengan baik-baik, penuh rasa. Maka akan lebih berasa. Akhirnya menyehatkan diri kita. Timbulnya banyak penyakit bukan karena sebuah benda sebenarnya, karena hati kita. Sumber penyakit itu hati. Was-was, contoh lah bro. Kamu gini, minum di rumah saya, kamu merasa enek ketemu saya, sebenarnya terpaksa ngobrol dengan saya, dikasih kopi kamu senep perutmu atau muntah setelah itu kan? Karena apa?
rasanya nggak ketemu. Kenapa orang minum brutowali duduk enak-enak aja, sementara kita langsung muntah? Rasa nggak? Kendali rasa. Nah, kendalikan rasa kamu kepada apapun yang Tuhan ciptakan, baik Tuhan langsung yang menciptakan atau melalui perantara manusia. Biar kita jauh dari penyakit, ya ini harus dirawat. Jangan dalam keadaan sakit hatinya yang sakit, misal mental yang sakit ngerawat ini beda rasanya. Biar kita tidak tertular dengan penyakit-penyakit, ya kita sehat dulu tuh. Ikhtiar sederhana apa untuk menjaga kesehatan? Rawat yang kotor-kotor dengan baik-baik, siram dengan baik-baik. Baik-baik itu apa namanya? Sehat toh, bro. Baik-baik saja, mananya apa? Bro, sehat-sehat saja kamu kan? Logis. Ya. Naruhnya juga harus benar-benar agar hidup kita lebih berasa. Berasa. Dibuang bernya menjadi asa, harapan. Jadi hidup kita penuh dengan harapan yang baik. Senantiasa menuju pada hal yang baik. Logikanya, kalau kita pandai merawat gelas ini, bisa 10 tahun masih kita pakai. Iya kan? Banyak loh orang terinspirasi. Misal, piring ini banyak inspirasi orang loh ini. Karena rata-rata zaman 80-an, anak-anak itu kalau makan pakai piring kayak gini. Menginspirasi kan? Kenapa? Karena di zaman itu orang makan pakai piring ini penuh dengan rasa. Menginspirasi loh bro ini. Menandakan apa? Kan bisa kita nalar. Kadang kita punya barang sendok, itu tolong simpan atau dimuseumkan. Kenapa? Bukan masalah sendoknya toh. Pancaran rasa, pancaran makna dari sendok itu. Jadi lakon nyuci piring itu ya mesti hati-hati, penuh rasa, penuh tanggung jawab. Itu loh gambaran diri kita kalau kotor. Terus kita itu ada pertaruhan di situ. Kita bisa menikmati suasana di luar karena sehat. Sebelum berangkat pergi jalan-jalan, yang jelas kita minum pakai gelas yang ada di rumah. Makan dengan piring yang ada di rumah. Nikmat yang kita dapatkan di luar, setelah keluar dari rumah, bermula dari mana? Toh ini, yang gila ini. Kita itu bisa menikmati makanan nikmat di restoran. Tapi sebelum di sana di mana kita makan? Di sini. Walaupun jelek bentuknya, udah tahunan umurnya, belajarlah menjadi diri yang tidak mudah melupa, sadar pijakan. Tetap yang awal itu nggak bisa dikalahkan amal yang baru. Walaupun yang baru lebih baik. Maknanya apa? Rumahmu adalah awal tumbuh berkembangmu. Jangan hanya mengandalkan ibumu, jangan hanya mengandalkan istrimu, pembantumu kalau nanti punya pembantu, untuk mengolah rasamu. Karena kamu yang tahu rasa itu. Jangan nunggu sampai ada ungkapan tahu rasa kan sekarang. Beda lagi loh itu. Nadanya beda, maknanya beda. Tahu rasa sekarang ya. Baru tahu ya. Ketika penyesalan sudah kita terima. Jangan sampai kan, jaga-jaga. Tidak mungkin kita tidak menyesal, tapi minimalisir penyesalan itu. Sehingga kita kuat untuk berhikmah dari peristiwa yang kita hadapi. Jadi jangan gengsi lah sebagai laki-laki nyuci piring. Dan jangan sembarangan, jangan juga dengan emosi. Bahaya loh. Ini kalau merekam emosi kan panas dia. Sama halnya kalau hakikatnya dipegangin seperti megang besi panas. Apa akhirnya? Masuk ke nasi panas, masuk ke dalam panas, membakar. Ya. Nah kenapa bersih-bersih harus pakai air? Nyuci piring ayo. Air itu sumber kehidupan, lambang ilmu. Maka nyuci piring nggak boleh tanpa ilmu. Ilmu yang luhur, ilmu yang lembut.
untuk membersihkan diri harus dengan pengetahuan ilmu yang masih berlaku, air yang masih mengucur terasa ada, baru bisa bersih. Tanpa itu tidak akan pernah bisa. Udahlah, tidak bisa. Dengan sesuatu yang nyata, ini dilap, lapnya ada nggak? Ada. Begitu juga lakon membersihkan diri, harus dari sumber atau air yang nyata ada di masa itu. Di masa itu enggak, waktu kita nyuci piring, sekarang enggak masanya kan? Tadi masanya nyuci piring. Terus saya bilang, aku bersihkannya dengan air. Logis enggak? Memang bersih. Logis enggak? Yakin enggak bersihnya ini? Malah bakteri. Nah, memang bersih. Kamu ambil tisu, memang bersih, tapi begitu juga untuk babakan hati diri. Harus dengan air yang baru, terbarui air itu. Selama ada air berarti ada kehidupan. Menandakan apa? Ada sumbernya, menandakan apa? Ada kekasih Tuhan yang menuntut kita untuk senantiasa lakukan untuk perbaiki diri, hingga kembali mengenali Tuhannya, dan semoga matinya kembali pada rohnya Tuhannya. Banyak kan pekerti dari nyuci piring tuh. Jadi nanti kalau nyuci piring jangan lagi kosong, jangan lagi hampa. Waktu nyentuh airnya, oh iya, harus dengan ilmu. Waktu merasakan ada genjolan kotor yang mengkarat, oh iya, harus dengan ilmu. Oh gini ya, pantesan saya dimarahin ibu. Lah wong nakalnya saya ngerak seperti ini, ya Allah. Ketawa piring ini, seneng rela dia dipakai kita, bahagia. Maka ada istilah berkah di dalamnya. Sehat raga kita, jernih pikiran kita karena berkah. Nah ini renungin. Nah nanti kalau sama pacar kamu, kalau udah ngerti medar seperti ini, ya ajak ngobrol sama istri. Kalau istri kamu belum tahu, ngobrol. Jadi jangan wanita itu harus cuci bersih. Itu nalar, nggak nyampe ke sini. Ayo bareng-bareng dek, gambarannya loh dek. Makin nanti makin anu gitu, makin mesra. Cuci piring ya dek ya, kayak gambarannya hatiku sama hatimu. Merekatkan enggak? Waktu makan dek, misalnya udah tahu ininya sompel, dikasihin kamu minta kopi, mau langsung kamu lempar, berarti kamu kan emosi. Ya kok diminum habis dek. Gambarkan kan, ini gambarannya wadah hati ya, manusia itu ya seperti ini. Kalau udah ada luka ya dek, gak enak. Gini loh dek, bukan aku nggak mau kamu kasih kopi, besok ini jangan pakai lagi lah. Nah misalnya mas minum, serpihan katanya jatuh ke minum, gimana? Ya itulah hubungan kita deh, nggak mungkin nggak ada yang retaknya toh. Ya besok kalau nyuci ya sambil dirasa mana yang bahaya. Begitu juga hubungan kita, ketika kita bersama mana yang bahaya ya ingatkan saya. Begitu juga kamu akan saya ingatkan. Seperti hari ini aku mengingatkan gelas ini retak. Enak tuh, gak mesti dengan marah, dengan emosi. Jadi ketika ngobrol, apa dapatnya? Hikmah yang menyejukkan hati. Yang awalnya istri malas nyuci piring, nyuci gelas, akhirnya apa? Semangat toh. Oh iya ya, untuk yayanku, oh iya ya untuk anakku harus baik-baik, karena saya ingin ya Allah anak saya senantiasa sehat. Sementara anak saya minumnya pakai gelas ini. Ya Allah jauhkanlah dari banyak penyakit, fitnah jin dan manusia. Itu. Jadi doa itu tidak hanya dilumurkan pada ini aja, tapi semua menjaga semesta. Doa kita yang untuk benda-benda yang kita miliki, agar senantiasa Allah jaga, jangan sombong. Gimana cara baluri dengan doa-doa? Ya kalau baluri doa ini ya jangan taruh di lemari, doakan itu lain kan. Doanya ya waktu ini dengan penuh ikhlas hati, legowo hati, itu doa lo itu. Ya Allah, oh Tuhan, aku nyuci gelas ini karena perintah Engkau untuk mengerjakan kebersihan. Engkau menggambarkan hatiku seperti gelas ini ya Tuhan.
Engkau mensiratkan kotornya diri pada piring ini ya Tuhan. Walaupun aku sehat setelah makan, ternyata menyisakan kotoran. Ini tuh gambaran hatiku. Nah kan nunduk tuh. Taruh baik-baik. Kalau dalam ilmu pakem kunonya, kalau ingin terbebas salah satunya dari banyak penyakit, ya, waktu nyuci piring, nyuci gelas harus baik-baik, penuh rasa. Maka ini akan dengan sendirinya memancarkan sesuatu. Sebenarnya itu hakikat. Ini akan ada penangkalnya. Maka ada istilah piring penangkal tawar rasa. Sesuatu ditaruh jadi tawar itu ya. Ya kan? Itu kan kitab. Cuman kita nggak bahas itu karena nggak ada bendanya. Itulah baluri ini. Ini baluri dengan kebaikan, dengan kelemah lembutan. Maka ketika nasi ditaruh, menyehatkan, menguatkan. Kenapa orang dulu makannya cuma dengan minyak jelantah? Sehat-sehat? Iya benar. Ayo, Tuhan itu maha adil. Karena dengan rasa loh itu. Boleh teman-teman nanya ke orang tua. Kenapa orang tua dulu giginya masih utuh-utuh? Gak kayak kita sekarang makannya tergesa-gesa dengan nafsu, dengan emosi. Gak enak sedikit gak diterima. Ngambek. Enak gak enak gimana? Enak tuh gak lebih dari sejengkal. Iya kan? Terus kamu nyemanin, membuang sesuatu yang kita butuhkan itu dengan alasan tidak enak. Bagi kamu mungkin Bruto Wali pahit, bagi saya enggak. Nah, mau berdebat di situ. Nikmat itu gak lebih dari sejengkal nih. Ada sejengkal nih? Gak ada. Di sini tok tak. Nyampe sini ada enggak? Rasa yang ada tak? Kenyang, sehat, nggak manis, nggak pahit kan, nggak asin, nggak pedas, atau nggak lemes lagi. Gitu. Jadi monggo kita senantiasa saling mengingatkan, lakon isi piring, gelas, sendok, jangan sembrono. Karena perintah Tuhan. Tuhan mengasih kitab yang tersirat, gambaran diri, gambaran pertanggungjawaban lakon diri. Di sini ada. Jangan mubal emosinya agar dibaikan keadaannya oleh Tuhan yang Maha Kuasa.